mushafnya terlebih dahulu. Suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اهبطوا بعضكم
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masih pada pembahasan yang sebelumnya. Ya, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah curahkan kepada kita di tengah hujan lebat, yang semoga ini adalah rahmat bukan azab. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menyelamatkan kita dan keluarga kita di dunia maupun di akhirat. Walaupun hujan yang begitu lebat tidak menyurutkan semangat kita, ya, karena barangkali ada yang berangkat ke majelis ini di tengah hujan, atau belum berangkat sudah hujan, atau sudah sampai sini baru hujan. Yang sudah sampai sini baru hujan kayaknya takmirnya. Alhamdulillah, itu semoga itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang meringankan langkah kaki kita, memudahkan kita untuk bisa duduk di rumah Allah yang mulia ini, di majelis ilmu yang diberkati olehnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kebaikan, keberkahan buat Anda semua. Termasuk ilmu yang kita pelajari saat ini, kita sebenarnya temanya sudah jauh ya. Sudah sampai pada kaidah pertemuan antara dua sukun, baik itu di dalam satu kata maupun di dalam dua kata. Ya. Jadi pertemuan antara dua huruf sukun di dalam satu kata itu antara dua keadaan, ya, dibenarkan dalam dua keadaan. Yang pertama, huruf sukun yang pertama adalah huruf mad atau huruf lin. Ya. Jadi di antara dua huruf sukun yang bertemu, huruf pertamanya adalah huruf mad atau huruf lin. Seperti contoh ini, ad-dallin, atuhajjunni. Ya, ini dalam satu kata. Atau di dalam huruf thulathi yang ada pada huruf muqatta'ah, fawatihus swar, yasin, nun, ain. Ya, itu yang berwarna merah itu adalah huruf mad atau huruf lin, ya. Ain itu huruf lin. Baik. Keadaan yang kedua, an yakuna sukunul harfi tsani, sukun huruf yang kedua itu sukun arid. Ya, sukun arid. Kalau yang pertama tadi kan ini sukunnya sukun apa? Asli, ya. Ini sukun asli. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, sukun huruf yang kedua itu sukun arid, ya. Sukun asli itu sukun tambahan. Sukun arid adalah sukun sukun asli itu adalah sukun asli. Sukun sukun asli, ya. Lawannya sukun arid, ya. Maksudnya bagaimana? Kalau ini kan asalnya memang sukun, makanya disebut dengan apa? Sukun asli. Ini yang ada pada huruf tasydid adalah huruf pertamanya, ya. Dalam keadaan sukun itu sukunnya sukun asli. Kalau ini sukunnya arid. Apa tadi artinya arid? Tambahan. Kalau tambahan dalam bahasa Arabnya apa? Zaid. Nah, ini hanya istilah kita saja. Arid itu sebenarnya artinya yang muncul. Aridun. Arada ya'ridu, ya. Sukun yang muncul disebabkan karena waqaf. Jadi sukun ini muncul karena waqaf. Sebab dalam keadaan wasal kita tidak mendapati sukunnya. Ya kan? Al-hisabi dalam keadaan wasal. Kalau diwaqafkan al-hisab, ya, sukun. Ta'malun, ar-rahim, Quraisy, Khawf, Min Ba'd, Al-Qadr, As-Suhd, ya.
Ya, ini sekedar murajaah saja. Nah, kaidahnya apa? Ketika dua huruf sukun saling bertemu, kalau tadi di dalam satu kata, kaidahnya huruf sukun pertamanya huruf mad atau lin. Yang kedua, sukun huruf keduanya sukun arid. Ya. Baik, bagaimana kalau sekarang pertemuan antara dua huruf sukunnya di dalam dua kata? Ya. Nah, ini yang perlu kita fahami bersama. Kalau di dalam satu kata, dua keadaan tadi. Kalau di dalam dua kata, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Jadi kalau sukunnya dalam satu kata, mending ya, masih mudah untuk kita mempraktekannya, kita menerapkannya itu masih mudah. Tapi ketika pertemuan antara dua sukunnya dalam dua kata, ya, sukun pertamanya di akhiran kata pertama, sukun kedua di awalan kata berikutnya. Contoh ini, waqala alhamdulillah. Ini kalau disambung maka sukun ketemu sukun. Ya, ada pertemuan antara dua huruf sukun. Apa yang pertama? Alif. Alif tasniyah namanya. Alif ini dalam keadaan sukun. Ya. Alif itu dalam keadaan sukun. Kemudian lam qamariyah ini juga dalam keadaan sukun. Sukun ketemu sukun. Jadi kalau pertemuan antara dua sukunnya di dalam dua kata, maka cara pertama yang bisa digunakan adalah isqatul awal lafdhan. Jadi di dalam pelafalannya kita menggugurkan huruf sukun yang pertama. Isqat. Caranya apa? Isqat. Apa yang kita gugurkan? Huruf sukun yang pertama. Itu jika apa? In kana harfa mad. Jika huruf sukun yang pertamanya itu huruf mad. Ini kan huruf mad nih. Alif ini huruf apa? Mad. Demikian juga ini waw, sukun yang didahului oleh dhammah, ya sukun yang didahului oleh kasrah. Ini ketiga huruf ini dinamakan dengan huruf mad. Jadi di dalam pelafalannya kita tidak membaca huruf mad tersebut. Ya, ini kalau disambung ini bagaimana? Wa qala alhamdulillah. Wa qalal, gitu ya. Wa qalal, gitu ya. Jadi lamnya pendek. Kenapa? Alifnya telah digugurkan, telah dihilangkan. Ini tulisannya ada alifnya, iya. Namun di dalam pelafalannya kita gugurkan, kita tiadakan. Ya. Wa qalal, ya. Wa idz qalu Allahum, coba. Ini kita. Wa qala alhamdulillah. Silakan. Wa qala alhamdulillah. Jadi tidak dipanjangkan begini. Wa qalal lal, enggak. Tapi apa? Pendek, lal, gitu ya. Hanya saja diangkat suaranya. Nah, ada nabernya. Wa idz qalu Allahum. Silakan. Nah, bisa difahami ya? Jadi qala ini asalnya kalau diucapkan terpisah panjang, namun kalau dibaca wasal bersambung pendek. Demikian juga qalu, lu asalnya panjang kalau dibaca secara terpisah, namun kalau disambung maka menjadi pendek. Afi, fi ini asalnya panjang fi-nya, fi kalau dibaca terpisah, namun kalau disambung hilang, gugur ya-nya menjadi afillah ya. Baik, itu cara yang pertama. Bagaimana cara yang kedua? Bitahriki sakinil awal. Ya. In kana harfan sahihan aw harfalin.
Jika huruf yang pertamanya adalah huruf sahih atau huruf lin, maka ya, atau tanwin atau tanwinan atau tanwin, maka cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengharakatkan, tahrik. Istilahnya tahrik jamaah. Apa artinya jamaah tahrik? Apa artinya tahrik jamaah? Mengharakatkan, ya. Harraka yuharriku, ya. Tahrikan. Jadi mengharakatkan, menghidupkan, ya. Kalau tadi kan isqat yang pertama, artinya menggugurkan. Kalau tahrik artinya ya, mengharakatkan atau ya, huruf tersebut digerakkan. Bukan digugurkan, tetapi apa? Sukunnya diganti dengan harakat. Ya, dihidupkan hurufnya. Ya. Huruf sukun itu kan istilahnya apa? Huruf mati, guys. Ya. Huruf yang dalam keadaan diam, huruf mati. Ya, contohnya min. Min asalnya memang demikian, min. Ya. Asalnya min kan? Kalau kita baca terpisah min atau mina? Min. Sukun ya. Itu sukun asli itu ya. Namun ini dibaca mina apabila disambung dengan kata setelahnya yang berawalan sukun. Ya. Min disambung dengan kata Allahi. Minallahi. Ya. Baik. Ini kita lanjutkan. Alaikum. Coba kita ucapkan secara terpisah. Alaikum. Ya. Kata berikutnya al-qital. Ini kalau digabung alaikumul qital. Kayaknya antum lebih srek ngikutin suaranya Syekh Aiman, lebih bagus. Ya. Enggak, bacaannya lebih bagus ya. Jelas. Ya. Qul, coba. Allahumma. Qulillahum. Kok bisa beda ya? Kalau kita ucapkan secara terpisah, qul Allahumma. Tapi kalau disambung, digandeng, qulillahum. Ya kan? Qulillahum. Ya kan? Qulillahum. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan kaidah ini, tujuannya apa? Ini sudah disampaikan pekan lalu. Kenapa kita mengharakatkan sukun yang pertama? Agar bisa diucapkan, ya kan? Sebab sukun ketemu sukun itu masalah. Perlu adanya keluar dari masalah tersebut. Jadi, kalau kita mengucapkan dua sukun yang saling bertemu dalam dua kata ini, maka kita akan kesulitan. Coba kalau disukunkan minnya, min gimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa kita mengucapkan dua sukun, ya, ya, di dalam dua kata. Alaikum al-qital, tidak bisa. Kan nggak mungkin disambungnya alaikum al-qital, tidak. Karena itu hamzah wasal, tidak dibaca pada saat disambung. Alaikumul gitu ya, bukan alaikumul qital, enggak. Alaikumul qital. Jadi tujuannya apa? Agar keluar dari masalah pengucapan ini. Ya, agar kita terhindar dari kesulitan. Ya kan? Kalau tetap dalam keadaan sukun. Jadi kalau huruf pertamanya tetap dibaca dalam keadaan sukun, maka kita akan kesulitan, bahkan tidak bisa mengucapkannya.
Maka untuk keluar dari kesulitan pengucapan tersebut, keluar dari problem permasalahan pengucapan dua sukun ini, kalau tadi yang pertama caranya apa? Digugurkan. Kalau ini caranya kalau huruf mad atau huruf lin, sukun pertamanya huruf mad atau huruf lin, maka digugurkan. Kalau huruf sukun pertamanya adalah huruf sahih atau huruf lin, mohon maaf, saya ulangi sekali. Kalau huruf pertamanya huruf mad, maka caranya dengan digugurkan. Kalau huruf sukun pertamanya itu adalah huruf sahih, ya, bukan huruf illah, ya, atau dia huruf lin atau tanwin. Nah, nanti ada tanwin. Ini kan masih, maka caranya dengan ditahrik. Ya. Sengaja saya lebih sering mengucapkan istilah para ulama agar familiar di telinga kita. Isqat, tahrik, ya, itu yang diingat. Kalau artinya gampang, ya, artinya itu isqat menggugurkan, tahrik mengharakatkan atau menggerakkan atau menghidupkan, ya. Nah, kenapa harakat itu kok hidup? Ya, karena kehidupan itu bergerak, diam itu mati. Itu kenapa muncul istilah dalam bahasa kita huruf sukun itu huruf mati. Karena sukun itu asalnya artinya apa? Diam. Oke. Harfun sakin, huruf sukun itu artinya huruf yang diam, tidak berharakat. Harakat itu artinya bergerak, harakah. Ya. Nah, kita pernah pastinya mendengar huruf mati dan huruf hidup, gitu ya. Kenapa huruf yang berharakat itu diistilahkan huruf hidup? Karena harakah itu artinya gerakan, bergerak. Huruf yang berharakat artinya huruf yang bergerak, ya. Dan ya, yang namanya ya hidup itu bergerak. Kalau hidup kita diam, ya mati saja. Maksudnya ya hidup itu menuntut untuk apa? Bergerak. Ya, kalau kita hidup diem aja nggak bergerak, ya, bagaimana mungkin Allah akan menunjukkan hidayah, ya, jalan kepada kita? Harus kita jemput, harus bergerak, ya. Kalau sudah mati ya sudah diam, tidak bisa apa-apa, ya, digerakin juga nggak bergerak, ya. Itu analoginya seperti itu, ya. Kenapa disebut dengan apa? Huruf huruf hidup, ya, untuk huruf yang berharakat, dan huruf mati untuk huruf yang dalam keadaan sukun. Baik, kembali ke kaidah ini, ya. Tadi kalau huruf sukun pertamanya itu huruf mad, maka cara takhallus, ya, keluar dari masalah atau melepas, takhallus itu adalah melepaskan diri dari belenggu pengucapan, dari kesulitan dalam pengucapan. Takhallus, ya, cara melepaskan diri dari kesulitan pengucapan, ya, problem ini bagaimana? Kalau huruf sukun pertamanya huruf mad, isqa, dengan cara menggugurkan. Kalau huruf sukun yang pertamanya itu huruf sahih, bukan huruf illah, ya, atau huruf lin, atau huruf sukun pertamanya itu sukun tanwin, ya, dalam keadaan bertanwin, sukunnya itu dalam keadaan bertanwin, maka cara yang digunakan adalah tahrik, ya. Baik, sekali lagi kita praktekkan. Minallah alaikumul qital Ya, bukan sahibai, sahibayi, yi, ya, jelas. Ini juga bukan da'awullah, enggak, da'awullah, wu, ya, jelas, waw dhammahnya. Ini juga apa? Jelas ya kasrahnya, ya.
Ini kan asalnya da'au, bukan da'awah, bukan, tetapi da'awullah, wu ya, wu-nya jelas. Sekali lagi. Da'awullah. Ya. Da'awullah. Bagus. Ya sahibai sijn. Ya sahibai sijn. Kurang. Y-nya kurang jelas. Yisijn. Belum. Masih terdengar sahibai, bayi, bukan bayi, bayi. Ya, bayis. Gitu nggih? Coba sekali lagi. Bukan bayi ya, bukan bayi, tetapi apa? Bayi, ya. Ya sahibai sijn. Ya sahibai sijn. Bagus, barakallahu fikum. Ini kalau huruf sahih. Ya, atau huruf lin. Ini kan wawu sukun didahului oleh fathah, ya sukun didahului oleh fathah. Ini namanya wawu lin, ini ya lin. Ya. Jadi diharakatkan. Ya kan? Harakatkan. Nah, sekarang bagaimana kalau sukunnya dalam keadaan tanwin? Ya. Ini Nuhun ibnahu. Kalau diucapkan terpisah, masing-masing dibaca bagaimana? Nuhun dan ibnahu. Nah, hun tanwin ini diharakatkan menjadi apa? Nuhun ibnahu. Tulisannya demikian, ya. Tulisannya dhammatain ini kan. Tanda bacanya itu dhammatain. Ya. Tidak ada ni ini tidak ada. Ini hanya ada di dalam pelafalannya saja. Ya, yang di kolom kedua ini pelafalannya. Jadi tulisannya demikian. Tanda bacanya ini dhammatain. Kemudian dilafadzkan begini, Nuhun ibnah, ya. Nuhun ibnah. Coba. Ya, ini pelafalan untuk ya kalimat ini. Ya, dalam Al-Qur'an. Tuan ya digandeng dengan idhab. Tuan dan idhab. Itu kalau dibaca terpisah. Nah, tuan, wan, tanwinnya diharakatkan menjadi apa? Tuwani. Jadi bunyi ni ini dari mana? Dari tanwin atau hamzah? Dari tanwinnya. Ya. Ya. Ini dari ni, bunyi ni itu dari mana? Dari tanwinnya. Coba perhatikan dengan seksama. Ini dari dhammatain ini dan fathatain ini. Ya. Ini harakat yang kedua yang berwarna merah ini menunjukkan apa? Tanwinnya. Jadi yang menunjukkan tanwinnya ini adalah harakat keduanya. Ya kan? Kan kalau tanwin itu kan harakatain, dua harakat. Maksudnya apa? Ya, harakatain ya. Jadi kalau dhamma dhammatain, fathah fathatain, kasrah kasratain. Ya. Itu kalau tanwin, ya. Tanwin itu demikian, ya. Harakatnya ada dua. Ya. Ini harakat yang kedua, ini yang berwarna merah ini ya. Memang kalau tidak dilihat seksama itu kita agak sulit ya. Yang mana? Pokoknya yang kedua ini. Yang kedua ini tanwinnya. Kalau yang pertama, harakat yang pertama itu adalah harakat aslinya. Jadi seperti ini, nuhu. Ini apa? Harakat aslinya. Ni, ya, itu adalah tanwin yang diharakatkan, sukun tanwinnya. Ya. Tanwin yang diharakatkannya itu ini. Ya, jadi bunyi ni itu dari tanwinnya. Ya. Tuan idhab menjadi tuan idhab ya. Silakan. Barakallahu fikum. Tuan idhab. Nah, ini yang belum kita bahas pekan yang lalu ya. Peringatan al-aslu fit takhallusi min iltiqa'is sakinaini min kalimataini an yuharraka sakinul awwal. Jadi hukum asal di dalam takhallus, melepaskan diri
min iltiqa'is sakinaini min kalimatain, dari pertemuan antara dua sukun di dalam dua kata, an yuharrakas sakinul awal, huruf sukun yang pertama diharakatkan. Jadi hukum asalnya atau kaidah, sebenarnya kaidah utamanya, kaidah asalnya, pertemuan antara dua sukun itu caranya bagaimana? Dengan mengharakatkan sukun yang pertama bil kasri, dengan kasrah. Ya. Dengan apa, Pak? Kasrah. Jadi itu yang hukum asalnya. Jadi kalau kita perhatikan kasrah semua, ya karena memang asalnya harokat yang dipilih, ya, untuk menghidupkan huruf sukun yang pertamanya itu dengan kasrah. Silakan ini dicatat ya, ya. Jadi harokat yang dipilih yang menjadi asal tahrik sakin al-awwal, yang mengharakatkan huruf sukun, ya, dari dua kata itu adalah kasrah, ya. Qul Allahumma menjadi qulillahumma, bukan qulallahumma, bukan qulullahumma, tapi apa? Qulillahumma, harakatnya kasrah. Wa allau istaqamu menjadi wa allawistaqamu, bukan wa allawus, bukan, ya. Am irtabu menjadi amirtabu, ini ya, amirtabu, bukan amartabu, bukan amurtabu. Baik. Nah, itu kaidah asalnya atau hukum asalnya kasrah, ya, dengan diharakatkan dengan apa? Kasrah. Wa qad yukhalifu hadzal asl. Terkadang, ya, harakatnya bisa menyelisihi kasrah atau bisa berbeda, ya, imma ilal fath au ilad dhamm. Kadang dengan fathah, ya, seperti ini, minallah bukan minillah. Terkadang, ya, ini apa? Minallah dengan fathah. Atau di sini begini, nyambung. Ya. Jadi kalau kita menyambung awalan surat Ali Imran, ya, ayat yang pertama alif lam, huruf muqatta'ah kan? Akhirannya apa? Mim. Kemudian disambung dengan ayat yang kedua yang awalannya Allahu, lafzul jalalah. Ya, sukun kan, ya. Jadi kalau disambung seperti tadi contohnya alif lam mim Allahu la ilaha illahu, ya, gitu. Jadi ma dengan fathah. Ya, itu yang dipilih di sini. Tadi kan selain fathah bisa juga dengan dhammah. Itu yang ada pada mimul jama'. Mimul jama' itu mim yang menunjukkan apa? Jama', ya, bukan kata tunggal, ya, kata majmu'. Alaikum, antum, apa lagi? Ya, alaihim, terus dan seterusnya, ya. Ini alaikum bukan alaikumal, bukan alaikumil, tetapi alaikumul qital. Bihimul asbab, bukan bihimil, bukan bihimal, nama bihimul, ya, dengan apa? Dhammah, dengan harakat dhammah. Itu kalau mimul jama'. Kalau huruf sukun yang pertama itu adalah mim al jama', ya. Namun sekali lagi ini, ya, apa namanya, menyelisihi kaidah asalnya, ya. Jadi bisa dengan kasrah, itu yang utama, bisa juga dengan fathah atau dengan dhammah, sesuai dengan keadaannya, ya, dan sesuai dengan apa yang kita terima dari riwayatnya, gitu, oke. Baik, yang ketiga awlil mujanasah, atau karena apa? Satu jenis, ya, karena sejenis, ya, ada kesesuaian, ya, jenisnya. Seperti ini, ya,
Karena kenapa dhammah yang dipilih sejenis dengan wawunya? Kenapa ini kasrah? Karena sejenis dengan huruf linnya, ya. Da'awullah ya sahibayis sijn. Alhamdulillah, ya, selesailah sudah, ya, pembahasan tentang kaidah pertemuan antara dua sukun, ya. Khususnya hari ini kita bahas pertemuan antara dua huruf sukun di dalam dua kata, ya. Demikian, ya, mudah-mudahan dapat difahami dan semoga bermanfaat, ya. Kita tutup, ya. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.